Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramdhani dengan NIM 23102110007. Topik yang saya ambil dari tugas UTS Ekologi kali ini adalah ikan sapu-sapu dengan nama ilmiah Hippopotamus plesiostomus yang jumlahnya meningkat drastis sampai 10 ton di Jakarta. Nah, alasan saya mengambil topik ini karena saya ingin mengetahui dan menanyakan masalahnya apa yang membuat ikan sapu-sapu ini bisa survive atau yang bisa disebut dengan overpopulasi di daerah Jakarta. Nah, yang dimana di Jakarta itu kan untuk sungainya sendiri sudah tercemar dengan berbagai macam limbah pabrik kan. Nah, kenapa saya bisa mengambil topik ini adalah ingin memecahkan masalah kenapa ikan sapu-sapu tersebut bisa survive sampai overpopulasi di Jakarta. Lanjut kita ke biogenetika. Nah, untuk analisis ilmiahnya ekoenergetika atau aliran energi dalam ekosistem ini adalah suatu proses perpindahan energi dari sumber utama yaitu matahari ke makhluk hidup melalui rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, energi ini pertama kali itu diserap oleh produsen seperti tumbuhan melalui fotosintesis. Kemudian berpindah ke konsumen tingkat 1, lanjut ke tingkat 2 hingga ke pengurai. Pada setiap perpindahan tingkat trofik, sebagian besar energi digunakan untuk aktivitas hidup dan hilang sebagai panas. Sehingga jumlah energi yang tersedia semakin berkurang pada ekosistem sungai, danau, atau kolam. Energi matahari terlebih dahulu ditangkap oleh produsen seperti fitoplankton, alga, dan tumbuhan air melalui proses fotosintesis. Energi yang tersimpan dalam bentuk bahan organik ini itu kemudian dimanfaatkan oleh ikan sapu-sapu sebagai konsumen tingkat 1. Nah, ikan sapu-sapu ini memakan lumut, alga, dan sisa tumbuhan serta bahan organik yang menempel pada batu atau dasar perairan. Oleh karena itu, ikan sapu-sapu ini tuh sering disebut sebagai detritivore atau herbivore dasar perairan. Oke, lanjut untuk siklus biogeokimianya. Nah, untuk siklus biogeokimia ini adalah perputaran unsur-unsur kimia seperti air, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur dari lingkungan ke makhluk hidup lalu kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Nah, proses ini tuh menghubungkan komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik seperti tanah, air, dan udara. Meningkatnya jumlah ikan sapu-sapu ini secara drastis di Jakarta dapat mempengaruhi beberapa siklus biogeokimia seperti siklus karbon, nitrogen, air, dan sulfur, serta fosfor. Karena ikan ini itu berinteraksi langsung dengan ekosistem pada perairan tersebut. Untuk contohnya pada siklus nitrogen, nah sisa pakan atau kotoran ikan tersebut dan bangkai ikan sapu-sapu itu meningkatkan kadar amonia dan nitrat di air, sehingga dampaknya itu dapat meledakkan atau eutrofikasi pada alga, sehingga alga di perairan tersebut itu overpopulasi. Dan juga oksigen pada air itu menurun dan juga banyaknya ikan lokal yang mati karena hal tersebut. Nah, untuk siklus lainnya tuh dapat beberapa pengaruh dari banyaknya ikan sapu-sapu tersebut, sehingga siklus biogeokimia di perairan tersebut tuh terganggu. Contohnya seperti yang saya sebutkan seperti tadi. Lanjut untuk faktor pembatas. Nah, faktor pembatas ini adalah faktor lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran organisme. Untuk faktor pembatas sendiri itu ada beberapa seperti ketersediaan oksigen, kualitas air, suhu air, ketersediaan makanan, serta predator alami dari ikan sapu-sapu ini. Nah, meningkatnya populasi ikan sapu-sapu ini itu menyebabkan beberapa seperti gangguan aliran energi, seperti mengganggu keseimbangan ekosistem dan ikan lokal kalau bersaing dengan ikan sapu-sapu tersebut. Yang kedua itu tidak
tidak keseimbangan siklus biokimia yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada yang terjadi pemanasan global, oksigen air itu menurun, kualitas air menurun, dan terjadinya ledakan pada alga sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pada kisaran toleransi. Sudah ada gambar pada sebelah pojok kiri atas. Nah, pada kisaran toleransi yang terjadi pada ikan sapu-sapu di Jakarta, kenapa sampai meningkat hingga mencapai 1 ton lebih? Karena pada kondisi ini, ikan sapu-sapu itu terdapat pada zona optimal, sehingga ikan sapu-sapu ini dapat berkembang biak secara cepat dan menyebabkan overpopulasi pada perairan tersebut. Namun pada kasus tersebut ini, sungai yang berada di Jakarta ini kan tercemar dengan bahan kimia dari berbagai pabrik. Nah, seharusnya pada kondisi air tercemar seperti itu, ikan sapu-sapu dan ikan lainnya itu mengalami kondisi zona intoleransi, di mana nanti itu ikan akan mati karena tidak bisa survive lagi di perairan tersebut. Namun pada faktanya itu, ikan sapu-sapu ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya meskipun lingkungan tersebut sedang tercemar oleh limbah pabrik. Sehingga meskipun lingkungan tersebut tercemar, ikan sapu-sapu ini sudah beradaptasi pada kondisi lingkungannya. Hal ini yang menyebabkan ikan sapu-sapu di Jakarta itu tetap pada kondisi yang optimal dan tetap berkembang biak secara cepat. Nah, tanpa adanya predator yang dapat mengurangi populasi ikan sapu-sapu di Jakarta. Jadi ikan sapu-sapu di Jakarta kenapa sampai overpopulasi? Karena pada kisaran toleransinya tersebut, ikan sapu-sapu tersebut masih dalam masa optimum range atau di zona optimal, sehingga pada zona tersebut ikan sapu-sapu ini akan terus berkembang biak secara cepat. Lanjut. Nah, untuk deskripsi permasalahan, Hippopotamus pelsotomus ini adalah ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan dan termasuk spesies invasif di banyak perairan Indonesia, termasuk sungai-sungai di Jakarta. Dan disebut sebagai ikan invasif karena ikan ini tuh masuk habitat baru di luar daerah asalnya, kemudian berkembang secara cepat dan mengganggu keseimbangan ekosistem lokal di perairan Jakarta. Nah, meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di sungai lokal Jakarta ini menjadi masalah lingkungan yang serius. Nah, populasi ikan ini meningkat drastis karena minimnya predator alami dari ikan sapu-sapu, tingginya kemampuan berkembang biak, serta kondisi sungai yang tercemar sehingga cocok dengan kehidupannya. Dominasi ikan sapu-sapu ini menyebabkan ikan lokal kalah bersaing dengan memperoleh makanan dan habitatnya. Selain itu, ikan ini juga dapat memakan telur ikan lainnya, merusak bantaran sungai dengan membuat lubang sarang, dan memperburuk kualitas perairan akibat penumpukan sisa organik dan pembusukan organisme. Nah, jika tidak dikendalikan, keberadaan ikan sapu-sapu ini akan mengurangi keanekaragaman hayati yang merusak ekosistem pada perairan di Jakarta. Nah, itu adalah deskripsi permasalahan. Juga ada poster di sebelah kiri itu sudah termasuk berita yang sangat hangat yang sudah diperbincangkan pada saat ini. Oke, kita lanjut ke dampak. Nah, dampak pada ikan sapu-sapu ini atau overpopulasinya itu ada dampak jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Nah, untuk dampak dari jangka pendek itu ada 4, yaitu menurunnya populasi ikan lokal, yang kedua kualitas airnya menurun, yang ketiga terjadinya ledakan alga, dan yang keempat kerusakan bantaran sungai. Nah, yang pertama itu menurunnya populasi ikan lokal. Karena ikan sapu-sapu ini bersaing memperebutkan makanan dan habitat dengan ikan asli di sungai Jakarta, sehingga jumlah ikan lokal itu cepat berkurang. Dan juga pada ikan-ikan lokal itu ketika bertelur, telurnya itu akan dimakan oleh ikan sapu-sapu ini yang mengakibatkan ikan lokal itu tidak mendapatkan. Nah, yang kedua, kualitas air yang menurun. Nah, penumpukan kotoran dan sisa-sisa makanan dan bangkai ikan yang menyebabkan air itu menjadi lebih keruh, berbau, dan kadar oksigennya itu menurun. Dan yang ketiga, terjadinya ledakan alga. Nah, meningkatnya bahan organik di air dapat memicu eutrofikasi sehingga permukaan air
di daerah Jakarta itu dipenuhi oleh alga. Nah, yang keempat itu kerusakan bantaran sungai. Nah, ikan sapu-sapu ini tuh membuat lubang untuk berkembang biak sehingga tepi sungai itu menjadi rapuh dan mudah tererosi. Nah, berkembang biaknya pada ikan sapu-sapu ini itu membuat lubang di sekitaran pinggir sungai sehingga lubang-lubang tersebut ketika banyak terdapat lubang itu bisa menyebabkan erosi pada perairan tersebut. Untuk dampak jangka panjang itu ada 5. Yang pertama itu ada kerusakan ekosistem perairan, ada kepunahan ikan lokal, penurunan keanekaragaman hayati, meningkatkan pencemaran air, dan yang kelima potensi gangguan kesehatan pada manusia. Nah, untuk kerusakan ekosistem perairan, itu beberapa spesies ikan lokal itu dapat hilang karena kalah bersaing dan memperoleh makan tempat hidup. Itu hampir sama dengan dampak jangka pendeknya. Nah, yang kedua itu kepunahan ikan lokal, sama dengan dampak jangka pendek. Nah, kepunahan ikan lokal ini karena tidak terjadinya atau tidak mempunyai keturunan, karena ketika ikan lokal sendiri itu bertelur, telurnya itu akan dimakan langsung oleh ikan sapu-sapu sendiri. Nah, yang ketiga penurunan keanekaragaman hayati. Nah, pada ekosistem ini menjadi dominasi satu spesies yang dimana spesies ini adalah ikan sapu-sapu sendiri, sehingga ikan sapu-sapu ini mendominasi di perairan tersebut sehingga menurunnya keanekaragaman hayati pada perairan tersebut. Yang kelima, potensi gangguan kesehatan manusia. Nah, ikan sapu-sapu ini yang hidup di sungai Jakarta ini sudah tercemar oleh beberapa limbah pabrik. Nah, itu pada ikan sapu-sapu ini itu berpotensi mengandung logam berat dan dapat membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi. Oke, lanjut. Nah, untuk solusi yang saya dapatkan dari permasalahan tersebut, yang pertama itu adalah penangkapan dan pengendalian populasi. Yang kedua, pelestarian dan peningkatan ikan lokal. Yang ketiga, restorasi ekosistem sungai. Yang keempat, mengurangi limbah pabrik. Dan yang kelima itu adalah rehabilitasi vegetasi perairan. Nah, pada penangkapan dan pengendalian populasi ini itu dilakukan karena itu akan berdampak sangat baik terhadap perairan tersebut, karena akan mengurangi jumlah ikan sapu-sapu itu sendiri dan menekan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh ikan sapu-sapu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pelestarian dan peningkatan ikan lokal, yaitu dengan cara melakukan penebaran benih ikan lokal secara berkala, yaitu secara bertahap. Jadi tidak langsung menebarkan ikan lokal secara langsung. Nah, dampak dari hal tersebut itu meningkatkan kompetisi alami terhadap ikan sapu-sapu. Dan yang kedua itu juga menjaga keseimbangan rantai makanan pada perairan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah restorasi ekosistem sungai. Nah, cara dari restorasi ekosistem sungai sendiri itu, yang pertama itu membersihkan sungai dari sampah dan limbah. Nah, karena pada di sungai Jakarta sendiri itu, limbah pabrik dan sampah itu sudah hal biasa yang sudah terlihat di daerah perairan tersebut. Nah, juga memperbaiki kualitas air agar ikan lokal itu dapat hidup lebih baik. Nah, dampaknya itu akan mengembalikan keseimbangan ekosistem dan mengurangi dominasi ikan sapu-sapu tersebut. Nah, yang keempat itu mengurangi limbah pabrik. Nah, cara mengurangi limbah pabrik itu adalah dari pemerintah bisa menginvestigasi langsung ke berbagai pabrik yang dapat mencemari lingkungan. Nah, cara hal tersebut itu bisa menggunakan mengolah limbah pabrik. Mengolah limbah pabrik tersebut sebelum dibuang agar sungai tersebut tidak tercemar langsung oleh limbah pabrik. Nah, yang kelima itu adalah rehabilitasi vegetasi riparian. Nah, caranya itu adalah menanam tumbuhan di bantaran sungai seperti bambu dan tanaman-tanaman air lainnya. Nah, dampak hal tersebut itu akan mengurangi erosi
akibat lubang sarang ikan sapu-sapu dan menstabilkan suhu dan kualitas airnya. Oke, lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulannya, pada peningkatan populasi ikan sapu-sapu Hippopotamus plesiotomus secara drastis di perairan Jakarta ini menjadi masalah ekologis yang serius. Karena spesies ikan ini mampu beradaptasi pada kondisi air yang tercemar dan memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Dominasi ikan sapu-sapu ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, menurunnya populasi ikan lokal, serta merusak habitat perairan dan memperburuk kualitas air di sungai tersebut. Nah, kurangnya predator alami dari ikan sapu-sapu ini juga sangat mempengaruhi populasi dari ikan invasif tersebut, sehingga ikan lokal akan kalah bersaing dengan ikan sapu-sapu yang notabene dapat bertahan pada kondisi lingkungan apa saja. Nah, kita sebagai manusia itu juga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah overpopulasi dari ikan sapu-sapu sendiri. Karena aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab utama munculnya dan berkembangnya spesies invasif tersebut. Seperti membuang ikan sapu-sapu ke sungai dan mencemari perairan. Selain itu, manusia itu juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan lingkungan, pengurangan limbah, serta pelestarian ikan lokal dan pengendalian populasi ikan sapu-sapu secara bijaksana. Dengan menjaga kualitas sungai dan keseimbangan ekosistem, manusia itu dapat membantu melindungi kerahasiaan hayati serta menjaga keberlangsungan organisme perairan dan mempertahankan fungsi lingkungan bagi kehidupan di perairan tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk pemecahan masalah dari topik yang kita ambil. Mari lakukan inovasi dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.